yang namanya pemeriksaan akuntansi 1 ya. Jadi pemeriksaan akuntansi 1 ini adalah mata kuliah lebih lanjut dari jurusan akuntansi yang akan kita pelajari nanti secara keseluruhan adalah bagaimana kita menjadi seorang auditor ya. Jadi lulusan akuntansi sebisa mungkin nanti dia akan menjadi auditor, tapi nggak mungkin semuanya akan jadi auditor ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana atau pengetahuan apa yang harus kita ketahui untuk menjadi seorang auditor. Tapi sebelum mata kuliah ini kita lanjutkan, perlu diketahui dulu di kelas yang saya handle atau saya pegang ini punya aturan main ya, yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang ikuti kelas saya. Jadi aturan main ini adalah sesuai dengan peraturan yang ada di atau kebijakan yang ada di atau ditetapkan oleh kampus ini ya, yaitu kampus Esa Unggul. Nah, ini tampilan ya, aturan main kelas saya ini adalah seperti berikut ya. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana ya aturan main kelas kita ini ya. Baik, pembicaraan kita lanjutkan seperti kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kita akan membahas tentang aturan main kelas kita ya. Nah, ini aturan main kelas kita akan kita mulai ya. Nah, di sini adalah kehadiran mahasiswa itu di kelas minimal 75% ya. Jadi kehadiran mahasiswa itu adalah 75%. Ini untuk apa? Ini untuk syarat supaya mahasiswa itu bisa ikut ujian. Jadi kalau tidak mencapai kehadiran 75%, ini mahasiswa tidak bisa mengikut ujian. Bisa di UTS, bisa di UAS. Terutama yang harus dijaga adalah jangan sampai pada posisi UAS kehadiran mahasiswa itu kurang dari 75% ya. Kalau dia sudah 75% ketidakhadiran, maka dia tidak bisa ikut ujian ya. Kalau bisa di kelas saya ini kehadiran mahasiswa itu diharapkan sampai 100%. Jadi jangan ada yang bolos ya. Apalagi ini kelas online, kelas yang agak ketat ya. Jadi dosen tidak bisa ngapa-ngapain nanti ya. Kalau mahasiswa bolos ya dosen nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting dia nanti kehadiran itu adanya di ya akan diadministrasikan di web online gitu ya. Jadi sini kehadiran mahasiswa itu ya nilainya adalah 20%. Jadi yang saya bahas ini nanti adalah dalam kaitannya nanti juga berkaitan dengan nilai akhir dari mahasiswa, apakah lulus atau tidak lulus. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan berikut ya. Nah, ini kalau kelas tatap muka ya, maka ketidakhadiran itu bisa di backup dengan surat izin, entah itu izin kalau kelas karyawan itu izin dari kantor ya, atau izin tugas ya,
itu bisa di backup dengan surat tugas, izin dari kantor atau izin sakit, ya. Izin sakit ya ada surat dokter. Tapi ini kalau saya ini izin itu hanya dibatasi 3 kali pertemuan. Itu entah izinnya sakitnya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau izin yang lainnya 1 kali 2 kali. Pokoknya semua izin itu akumulasinya adalah 3 kali. Nah itu untuk sepanjang dari ya pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Jadi makanya kalau mau izin harus direncanakan. Itu kalau kelas tatap muka, ya. Jadi izin setelah 3 kali pertemuan selanjutnya akan ya kalau mengajukan surat izin itu dibatasi cuma 3 kali. Selanjutnya kalau masih izin lagi itu akan dianggap alfa, ya. Gitu. Nah ini kalau di kelas ya tatap muka setiap kali izin atau sakit atau izin yang lainnya itu mahasiswa wajib membuat paper, ya. Jadi paper itu dia harus menanyakan kepada temannya yang hadir, ya. Misalkan pada minggu sebelumnya, minggu kemarin belajar apanya sih? Nah itu dia harus nanya temennya. Terus habis itu dia nanti akan membuatkan paper, ya. Nah itu wajib nanti di paper itu dia tulis siapa yang dia tanya, ya. Nah ini terus menjelaskan tentang apa saja yang diterangkan, ya. Nah itu nanti siapa yang ditanya, kalau dia bisa menerangkannya bagus nanti akan ditambahkan nilainya, ya. Nah kalau di kelas online, nah ini tidak mengenal izin, ya. Ini kelas online ini kehadiran itu hanya nanti berkaitan dengan tugas, ya. Jadi dia menyetor tugas, ya. Jadi kehadiran itu akan dinilai dari waktu jadwalnya menyetorkan tugas, dia menyetorkan enggak, gitu, ya. Kalau dia tidak menyetorkan tugas, ya, itu nanti kerugiannya 1, dia dianggap tidak hadir di kelas, kedua dianggap dia tidak menyerahkan tugas. Jadi kalau di kelas online itu kalau tidak menyetorkan tugas dia akan rugi ada 2, 1 tentang kehadiran dia di kelas, kedua dia nggak dapat nilai tugas, ya. Sehingga diharapkan mahasiswa ini itu selalu menyetorkan tugas. Nah ini perlu diketahui, mungkin kalau kelas tatap muka itu saya mengasih tugas cuma sekitaran 3 di UTS, 3 di UAS, itu maksimum. Tapi kalau di kelas online ini hampir setiap pertemuan itu akan, ya, mahasiswa akan mengerjakan tugas. Jadi tugas itu seluruhnya kalau di kelas online ini bisa, ya, menjadi 14 tugas. Nah, itu dilakukan setiap minggu, ya. Karena di sini kelas online kita ini sifatnya mingguan. Jadi setiap minggu mahasiswa harus batas akhir mingguan dia harus menyetorkan tugas. Maka ini mahasiswa harus perhatian benar-benar terhadap tugasnya. Nah, itu kalau dia sampai tidak menyetorkan tugas 3 kali sepanjang 14 pertemuan, bisa jadi kehadirannya kurang dari 75%, ya. Atau 3 kali masih dapat 75%. Tapi kalau kurang dari 3, misalkan alfanya ada 4, mungkin dia, ya, bisa kurang 75% kehadiran. Nah, itu diwanti-wanti apakah nanti dia bisa ikut ujian atau tidak. Biasanya tidak bisa ikut ujian, ya. Inilah kelas online kita mengenai kehadiran, ya. Berikut kita bahas adalah tentang tugas, ya. Nah tadi kita udah bahas tentang tugas, ya. Jadi tugas itu kalau kelas online ini kemungkinan adalah
ada 14 tugas. Di periode UTS 7 tugas, di periode UAS 7 tugas. Nah, itu tugas itu akan disetorkan melalui web online kita, ya. Nanti bisa dilihat webnya di mana, yaitu disitulah, ya, tugas mahasiswa atau yang di web yang sekarang kita sedang, ya, tangani atau kita sedang aktif ini, itulah, ya. Nanti kalau bisa tugas disetorkan, ya, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai terlambat, ya. Biasanya keterlambatan itu cuma ditolerir 1 hari berikutnya. Kalau udah lebih dari sebulan, 2 bulan, jangan harap dosen mau, ya, menerima tugas tersebut. Nah, perlu diingat, tugas itu tidak disetorkan melalui email, WA, atau apapun, kecuali disetorkan melalui web online kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, ini kalau bisa tugas itu disetorkan selalu, jangan ditunda-tunda, ya. Jangan sampai alfa, karena tadi seperti sudah dijelaskan, dia akan mempengaruhi penilaian kehadiran dan penilaian tugas itu sendiri, ya. Nah, ini usahakan juga tugas jangan copy paste dari teman-temannya. Usahakan tugas itu dikerjakan sendiri, karena biasanya tugas-tugas yang saya berikan itu merupakan kisi-kisi dalam ujian, ya. Jadi jangan nanya lagi nanti, Pak, kisi-kisinya apa, ya. Itu biasanya dari bagian tugas tersebut saya keluarkan dalam ujian, ya. Ya. Nah, berikutnya adalah partisipasi kelas, ya. Nah, ini partisipasi kelas, ya. Ini biasanya saya menilainya kalau di kelas tatap muka itu siapa yang banyak rajin nanya, ya, nanyanya bermutu, itu saya tambahin nilainya nanti. Pasti saya akan cari tahu namanya siapa, ya. Nah, orangnya ini nanti pasti saya udah tahu, saya udah kenal, karena dia sering nanya. Jadi yang nanya itu bukan saya anggap bodoh, gitu, ya. Malah yang saya anggap bodoh itu yang nggak mau nanya. Jadi di kelas ya, tatap muka saya itu ya biasanya yang nggak mau nanya itu yang saya anggap bodoh, ya, karena udah bayar tapi nggak mau nanya, gitu. Kalau bisa dia nanya, ya, karena udah bayar mahal, udah capek datang ke kampus, diterangin diem aja, disuruh nanya nggak mau nanya, giliran ujian baru nanya, oh ini jawabannya apa. Nah, kalau bisa ini di kelas online ini partisipasi kelas itu aktif. Tempatnya di mana? Itulah di tempat forum diskusi, ya. Nah, di forum diskusi itulah itu kesempatan mahasiswa itu berpartisipasi dalam kelas. Jadi nanti dia bagaimana caranya, yang baca modulnya, lihat videonya, nanti lihat bukunya, ya. Nanti kira-kira bagian mana yang nggak ngerti, baru tanyakan ke dosen. Jangan kalau belum baca, belum apa-apa udah nanya. Jadi kadang-kadang nanyanya ngawur, ya. Kalau bisa kita masuk di konteks saja. Jadi lihat videonya, lihat modulnya, lihat bukunya, baru bagian mana yang kira-kira nggak ngerti baru ditanyakan, ya. Atau nanti dosen akan mengajukan pertanyaan, kalau bisa ya dijawab, ya. Nah, ini kalau bisa mahasiswa jangan semuanya bikin pertanyaan sendiri-sendiri, tapi kalau bisa kalau ada temennya yang sudah buat pertanyaan atau dosen yang membuat pertanyaan, kalau bisa dia jawab, kasih pendapat, ya, kasih argumentasi, ya. Jangan ya menjawabnya asal jawab, tapi kalau bisa dijawab. Nah, dari situ nanti akan saya nilai apakah ya partisipasi kelasnya bermutu atau tidak, ya. Kalau bisa semuanya aktif, ya. Nah, itu kalau yang semuanya aktif, nanti semuanya saya tambahin nilainya,
ya. Kalau yang tidak aktif biasanya saya nggak tambahin nilainya gitu. Jadi di sinilah partisipasi kelas kalau bisa semuanya ikut aktif ya. Nah berikutnya adalah kita bahas tentang UTS ya. Nah ini UTS ya, ini biasanya sekarang ini kalau kelas online ini ya, itu ujiannya jawabannya melalui web ya. Jadi nanti dia akan mengisi soal atau menjawab soal UTS itu langsung di web ya. Jadi kalau biasanya kalau tatap muka kan kita mengerjakan di kertas. Nah ini sekarang kita mengerjakannya di web, diketik langsung di sana. Nanti kita lihat ada aturannya, bagaimana mengisinya, berapa banyak yang harus ditulis ya, bentuk soalnya seperti apa, nanti kita jelaskan. Jadi UTS dan UAS hampir sama ya. Kita lihat sekarang UASnya. Jadi UTS dan UAS ini porsinya nilainya 30%. Tadi saya lupa menegaskan kalau di tugas itu adalah nilainya 20%. Jadi kalau kita ulang ya di sini, kalau kehadiran 75%, tugas ya 20%, UTS ya 30%, nah UAS 30%. Nah bagaimana partisipasi kelas ya? Nah ini partisipasi kelas tujuannya adalah untuk membantu jika kalau nilai UTS UASnya ini lemah ya atau kurang memuaskan, mungkin nanti bisa saya tambahkan kalau mahasiswanya aktif di kelas ya, atau nanti bisa saya tambahkan di nilai tugas ya. Jadi ini sifatnya mobile ya, jadi bisa saya tambahkan di tugas, bisa saya tambahkan nilainya di UTS atau di UAS. Yang penting mahasiswa itu aktif. Kalau melihat kehadiran dan tugas ini mahasiswa ini 100% dikumpulkan, ya mungkin di sini saya udah bisa ngasih nilai minimum 60 untuk mahasiswa itu ya sudah di tangan. Apalagi dia partisipasi kelasnya aktif ya. Nah tinggal nanti tambah nilai di UTS dan di UAS. Mudah-mudahan kalau dia rajin dapat A udah bisa di tangan ya. Nah ini syaratnya kelulusan ini jangan sampai yang salah satu ini ya, kalau ininya rajin jangan sampai nilai UTS-nya atau UAS-nya ini salah satunya tidak ikut ujian. Nah ini kalau salah satunya tidak ikut ujian maka mahasiswa itu tidak akan lulus ya. Sudah saya hitung, kalau seandainya salah satu ini tidak ya ikut, rasanya mahasiswa itu tidak bisa ikut ujian. Nah sekarang bagaimana tentang UTS UAS ini? Kita lihat dulu. Nah ini di sini kalau ujian tatap muka ya biasanya UTS UAS ini ya, ini tipe soalnya adalah seperti berikut nih ya. Jadi teorinya ada 8 soalnya, tapi disuruh kerjakan cuma 4. Kasusnya ada 3, disuruh kerjakan cuma 2. Jadi mahasiswa itu sebetulnya cuma mengerjakan 6 soal saja, tapi 6 soal aja begini juga masih banyak juga yang mengerjakannya atau jawabnya ngaco ya, berarti dia nggak belajar, nggak serius kuliah gitu ya. Nah ini kalau tatap muka ini ujiannya close book ya, jadi nggak pernah open book. Jadi kalau mau minta open book, saya jamin bawa buku semua dari rumah, bawa ke kampus, terus ujian mahasiswanya nggak bisa ngerjain ya, karena dosennya mungkin juga nggak bisa ngerjain ya, karena saya akan keluarkan aja soal CPA gitu ya kita. Jadi di sini ya UTS UAS ya soalnya adalah seperti ini.
Nah sekarang bagaimana kelas online? Jadi kelas online ini soalnya mungkin nanti sama 8 ini ya. Apakah nanti saya tambah kasus ya ini? Nah ini menjawabnya adalah bentuknya IC ya. Jadi ya seperti naratif saja. Jadi nggak perlu pakai tabel atau apa gitu ya. Nggak perlu dia copy tabel ke dalam itu, tapi dia jawabannya hanya menceritakan saja ya kita. Nah ini aturannya setiap soal ini dijawab sekitar 200 kata-kata. Jadi waktu menjawab soal tersebut makanya harus dipikirkan benar-benar, atau sebelum ditulis di web tulis dulu di kertas gitu ya jawabannya. Nah, nanti dipikirkan, dikompres jawabannya sedemikian rupa supaya nanti menjawab di kelas online tersebut setiap jawaban dijawab paling tidak sekitar 200 kata-kata. Kalau bisa ya sekitaran 200 kata-kata, jangan kurang sekali ya. Nanti kalau kurang sekali dosennya nggak ngerti apa nih yang ditulis oleh mahasiswa. Jadi sekitaran 200 kata-kata sudah cukup untuk menjawab satu pertanyaan. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana cara mengaplikasikan ini. Jadi nanti mahasiswa supaya bisa merencanakan nilainya sendiri gitu. Jadi nanti ini nilai mahasiswa itu adalah, kalau di kelas saya itulah hasil jeripayah mahasiswa sendiri. Kalau dia rajin dapat nilai bagus, kalau dia nggak rajin bisa kelihatan, apalagi sering bolos nih, nggak nyetor tugas. Nah itu biasanya nggak bisa ikut ujian. Kalau ikut ujian pun juga nanti nilainya akan jelek ya, karena kehadiran ini penting sekali ya. Nah ini kadang-kadang kalau di kelas tatap muka ada anak merasa pinter, UTS, UASnya bagus gitu kan ya, tapi dia kehadirannya kurang, nyetor tugasnya kurang, dia udah sok pede saya dapat A nih gitu ya. Tapi kenyataannya malah anak yang enggak pinter-pinter banget, karena dia rajin di kelas ya, hadir di kelas, rajin nyetor tugas ya, UASnya, sehingga dia menganggap dirinya kok saya kayaknya nggak bisa ngerjain, tapi pas dilihat dia bisa jawab begitu. Nah ternyata dia dapat A gitu. Nah ini makanya kadang-kadang ada mahasiswa yang merasa dia pinter di kelas tapi kok nilainya kalah dengan temannya yang kesannya biasa-biasa saja. Nah dari sinilah nanti kelas kita itu bisa dinilai mahasiswa itu rajin atau tidak. Oke, nanti ke berikutnya kita bahas tentang contoh perhitungan nilainya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini berikutnya adalah bagaimana cara menghitung nilai akhir dari pertemuan kita ya. Nah ini ada rumusnya ya nih. Jadi NA ini adalah nilai akhir. Nah ini tahap pertama adalah 20% kali nilai absensi. Tadi kita sebelumnya udah kita bahas poin-poin perhitungan kita. Jadi ada 20% nilai kehadiran ya, nilai absensi. Nah ditambah 20% dari nilai tugas, ditambah 30% dari nilai UTS, dan ditambah 30% dari nilai UAS ya. Inilah perhitungannya. Jadi kalau nilai absensi ini diambil dari siakat ya, nanti waktu menilai hasil ujian angka ini diambil dari nilai siakat. Nah nilai siakat ini nilai absensi ini ditarik dari nilai web online. Jadi berapa kehadiran ini akan ditarik ke siakat. Nah dari nilai kehadiran dari siakat ini maka akan dikalikan dengan nilai faktor pengali dari nilai absensi tersebut. Jadi di sini makanya
Kalau nilai absensi ini di sini dosen tidak bisa mengutak-ngutik karena ini berdasarkan sistem yang ditarik dari web online. Maka ada pentingnya di sini kehadiran mahasiswa itu harus dipenuhi karena nilainya nanti akan diambil dari sini. Sama dengan nilai tugas. Nilai tugas ini nanti dari kehadiran pada di web online, ini nilai tugas nanti berdasarkan tugas yang sudah disetorkan oleh mahasiswa ke dalam web online. Dosen akan memberikan nilai masing-masing mahasiswa. Nilai masing-masing mahasiswa ini akan dikalikan dengan nilai 20%. Nah, ini nilai berikutnya adalah faktor pengali nilai UTS. Jadi nilai UTS ini nanti dikalikan dengan faktor pengali 30%. Berikutnya juga nilai UAS ya. Nah, di mana tuh partisipasi kelas? Nah, partisipasi kelas ini ya nanti atau dari forum diskusi dosen akan menilai jadi faktor mana nilai mahasiswa itu kurang ya, nanti baru ditambahkan di sana ya. Makanya rajin-rajin aktif di forum diskusi supaya nanti ada tambahan nilai jika nilai mahasiswa itu dirasa perlu dibantu. Nah, ini berikutnya adalah perhitungan, contoh perhitungan ya, nilai akhir mahasiswa. Nah, ini nanti misalkan absensinya penuh ya 100%, maka 20 kali 100 ditambah nilai ya, nilai tugas ya, nilai tugas mungkin maksimum saya berikan nanti nilainya 20%, nilainya 80 ya. Nah, ditambah nanti nilai UTS, anggap aja nilai UTS-nya dapatnya 80 ya, maka akan dikalikan dengan 30%. Nah, berikutnya nilai UAS-nya anggap aja dapat 85 ya, maka akan dikalikan dengan 30%. Sehingga kalau dijumlahkan ya 20% kali 100, 20% kali 80, 30% kali 80, 30% kali 85, maka jumlahnya sekitar 86. Nah, ini grade-nya sudah A ya. Nih. Jadi tinggal atur aja ya. Jadi kalau di sini mahasiswa kehadirannya kurang, jangan harap dapat 86 ya. Ini kita lihat nilai UTS nilai UAS-nya ini di bawah 86 ya. Tapi nanti dia kalau faktor kehadiran dan tugas ini hadir terus ya, maka ini akan bisa membantu, akan menaikkan nilai ya, nilai akhir ya, walaupun di sini UTS dan UAS-nya itu di bawah nilai 86 kita ya. Jadi bisa jadi di sini nilainya akan naik. Kita lihat di sini ya. Walaupun nilainya di sini 80, sini 85, kalau kita hanya mengandalkan dasar dari hasil ini saja, maka kalau 80 ditambah 85 dibagi 2 ya mungkin sekitar 83 kita. Nah, di sini makanya nilai ini akan terbantu dengan nilai absensi dan nilai tugas. Maka ini harus mahasiswa rajin-rajin supaya nanti nilainya terbantu ya. Itu perhitungannya. Nah, di sini jadi nilai akhir menggambarkan usaha mahasiswa sendiri. Tinggal mahasiswa merencanakan sendiri mau dapat nilai berapa ya. Misalkan kalau mau bagus ya harus rajin ya. Tapi kalau mau biasa-biasa aja ya atau males-malesan ya bolos-bolos aja di sini gitu kan ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh.
atau di UTS UASnya nggak usah belajar gitu kan, tidur aja di rumah gitu. Tapi di sekarang kan kalau kelas online ini kan open book ya, jadi mahasiswa bisa menjawab soal dari rumah dengan open book ya. Jadi nah itu sangat keterlaluan kalau sudah open book dia nggak bisa ngerjain ya, jadi di rumah ngapain aja gitu. Jadi usahakan ini dengan adanya open book ya, mahasiswa itu kalau bisa nilainya ya bagus, jangan sampai nilainya jelek-jelek, apalagi sampai salah satu tes atau UASnya nggak ikut. Nah itu akan rugi sekali ya. Ini makanya nanti ini kalau malas-malas jangan salahkan jika nilai IPK akhirnya tidak memuaskan ya. Ingat, kuliah itu biayanya mahal. Nah ini butuh waktu dan tenaga yang tidak kecil. Jadi kalau bisa nilainya itu nanti harus memuaskan semua, kalau bisa dapat A semua gitu. Itulah nilai perhitungan akhir dari apa yang kita ya, maksudnya dari kelas saya ini itu peraturannya seperti itu ya. Kalau bisa diikuti ya, jangan males-males karena ini akan mempengaruhi nilai akhir ya. Itulah pengantar kita memasuki kelas kita ini, yang terutama yang saya harapkan adalah mahasiswa itu ikut aturan ya. Jangan nanti banyak juga tuh kalau kelas tatap muka itu giliran sudah menjelang ujian-ujian akhir WA saya, Pak kok absensi saya kurang, Pak kok begini ya. Itu biasanya kalau saya sudah seminggu mau ujian saya nggak buka tuh WA-nya ya. Banyakan mereka tuh yang males-males dulu tuh ya. Jadi nyetor tugas berpengaruh terhadap kehadiran. Nah itu jadi akan mempengaruhi ya, nilai akhir, atau dia tidak bisa ikut ujian ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang aturan main kelas kita. Mudah-mudahan dipahami dan disepakati. Itulah aturan main di kelas saya. Selama ini kelas yang saya pegang itu aturan mainnya adalah seperti ini ya. Oke, terima kasih.